terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Karena pemimpin tidak pandai, karena pemimpin tidak handal, karena pemimpin tidak faham bagaimana menjalankan negara dengan sebaik-baiknya. Semua pemimpin harus kerjasama, tidak boleh diadu domba lagi, tidak boleh menjadi pemimpin yang berhati kecil, yang berhati kerdil. Jadi saudara-saudara sekalian, memang cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita mendirikan sebuah negara merdeka adalah untuk sebagai bangsa kita ingin menjadi bangsa, menjadi rakyat yang merdeka. Apa pengertian merdeka? Tentunya merdeka itu adalah bebas dari penjajahan, bebas dari dikuasai oleh orang lain. Penjajahan artinya nasib kita, nasib rakyat kita adalah dikuasai oleh bangsa lain. Kenapa mereka menjajah kita? Mereka menjajah kita. Tolong slide-nya nanti saja. Slide-nya nanti saja ya. Kenapa mereka menjajah kita? Mereka menjajah kita karena mereka ingin mereka yang hidup sejahtera. Mereka mengambil kekayaan kita. Mereka mengambil harta kekayaan kita. Dan mereka memakai kita, nenek-nenek kita, mereka pakai sebagai budak yang bekerja atas perintah mereka. Bisa dikatakan kita menjadi kuli, kita menjadi katakanlah hewan tunggangan. Kita suruh bekerja, kita menjadi sapi perahan. Ini untuk generasi penerus jangan sekali-sekali dilupakan bahwa kita merdeka karena ratusan tahun perjuangan fisik, perjuangan perang di Ponorogo, perang Padri, perang di Sulawesi, perang di mana-mana melawan penjajah, perang di Maluku, perang di Papua. Jangan sekali-sekali lupa itu, bahwa kita ratusan tahun diganggu, diinvasi, diadu domba, suku sama suku, agama sama agama, dan akhirnya terjadilah kemiskinan. Jadi saudara harus mengerti bahwa kemiskinan itu terjadi karena pemimpin-pemimpin yang tidak pandai, pemimpin-pemimpin tidak handal, pemimpin-pemimpin tidak kuat, pemimpin-pemimpin tidak mampu menghadapi penjajahan dari luar. Karena pemimpin tidak pandai, karena pemimpin tidak handal,
karena pemimpin tidak faham bagaimana menjalankan negara dengan sebaik-baiknya, maka bangsa-bangsa asing bisa menguasai Nusantara yang begini luas. Saudara-saudara sekalian, kita tidak pernah boleh melupakan sejarah. Bangsa yang melupakan sejarah adalah bangsa yang akan ditakdirkan untuk mengalami kembali kesalahan-kesalahan di masa lampau. Karena itu, salah satu upaya kita sekarang adalah untuk segera memperbaiki semua kekurangan-kekurangan kita sebagai bangsa. Saya selalu katakan, kita sekarang sebagai pemimpin-pemimpin, karena mereka yang terdidik, mereka yang mendapat karunia mengalami pendidikan, ini pemimpin. Guru pemimpin, kepala sekolah pemimpin. Kita apalagi? Para menteri, para wakil rakyat, para profesor adalah pemimpin. Dan kalau pemimpin, saya katakan, kalau pemimpin tidak cakap, pemimpin tidak kuat. Kuat apa? Kuat otak, tapi kuat hati, kuat iman, kuat semangat. Karena itu sekarang kita dalam keadaan, dalam upaya besar bersama-sama semua elemen, semua kekuatan, bangsa ini harus bersatu. Semua pemimpin harus kerjasama, tidak boleh diadu domba lagi, tidak boleh menjadi pemimpin yang berhati kecil, yang berhati kerdil. Kita bersatu untuk kita bersama-sama menjaga dan mengelola kekayaan kita, sehingga kita perbaiki kelemahan-kelemahan kita, kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita mengatasi penyakit-penyakit masyarakat, penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, supaya kita kembali dan kita menjadi negara yang berhasil. Negara itu banyak, 200 lebih negara di dunia ini, dan negara itu tergolong dalam beberapa golongan. Ada negara yang sukses, berhasil, ada negara yang biasa-biasa, dan ada negara yang gagal. Kita tidak boleh jadi negara gagal. Kita harus menjadi negara yang berhasil, negara yang sungguh-sungguh merdeka. Artinya merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Dan itu bisa kita capai, dan itu insya Allah akan kita capai bersama-sama, saudara-saudara.
Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.